Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada hari ini kita memperingati hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Pada peringatan Maulid tahun ini, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di tengah masa pandemi COVID-19. Kaum muslimin dan muslimah, sudah banyak sekali saudara-saudara kita yang terkena musibah virus corona. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha agar senantiasa diberi kesehatan, dihindarkan dari musibah tersebut dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali usaha yang bisa kita lakukan agar terhindar dari musibah tersebut. Salah satu usaha atau bentuk ikhtiar yang bisa kita lakukan agar terhindar dari musibah, salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar. Mengapa kita harus beristighfar? Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Penghalang atau penghilang segala musibah, salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar. Dengan beristighfar mengingatkan kita bahwa salah satu sumber dari musibah yang diberikan oleh Allah adalah oleh perbuatan tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah, Al-Quran surah As-Surah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang artinya adalah, dan apa saja musibah yang menimpamu itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah Maha mengampuni segala kesalahan. Dari ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah, karena salah satu penyebab musibah yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya disebabkan oleh tangan perbuatan dari hamba tersebut. Kaum muslimin dan muslimah, ada sebuah kisah tentang keajaiban istighfar. Kisahnya adalah tentang Imam Ahmad dan seorang penjual roti. Suatu waktu Imam Ahmad ingin sekali berkunjung ke negeri Irak, padahal beliau tidak memiliki tujuan apapun untuk datang ke sana. Namun hati beliau ingin sekali untuk pergi ke sana. Sesampainya di negeri tersebut, Imam Ahmad singgah ke sebuah masjid untuk melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat Isya, Imam Ahmad hendak beristirahat untuk tidur dan melanjutkan perjalanan pagi esok. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba datanglah seorang marbot masjid dan bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Syekh, apa yang engkau lakukan di sini?" Marbot ini tidak tahu bahwa yang sedang berhadapan dengannya adalah seorang ulama besar. Imam Ahmad menjawab, "Saya musyafir dan saya ingin beristirahat di sini." Marbot tersebut berkata, "Tidak boleh," sambil mendorong-dorong Imam Ahmad untuk keluar dari masjid. Akhirnya Imam Ahmad pun keluar dan marbot tersebut mengunci pintu masjid dan beranjak pergi. Imam Ahmad duduk di teras masjid untuk istirahat. Saat sedang beristirahat, ternyata marbot masjid tersebut kembali bertanya seperti yang di awal dan kembali mengusir Imam Ahmad agar tidak beristirahat di masjid. Karena marbot masjid tersebut tidak tahu bahwa yang telah diusirnya adalah seorang ulama besar penghafal hadis. Lalu Imam Ahmad melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang penjual roti.
Ia mengisahkan perjalanannya kepada penjual roti tersebut. Akhirnya penjual roti tersebut mengajaknya untuk bermalam di rumahnya. Namun si penjual roti tidak tahu bahwa orang yang diajaknya untuk menginap di rumahnya adalah Imam Ahmad. Sesampainya di rumah, Imam Ahmad beristirahat di rumah penjual roti tersebut dan melihat si penjual roti membuat adonan rotinya. Ketika memasukkan tepung, ia beristighfar. Ketika memasukkan air, si penjual roti kembali beristighfar. Setiap mengaduk-aduk adonan rotinya, ia selalu beristighfar. Dan Imam Ahmad penasaran, lalu bertanya kepada si penjual roti, "Mengapa engkau selalu beristighfar ketika memasukkan adonanmu? Ketika mengaduk-aduk adonanmu? Apa yang engkau dapatkan atas istighfarmu itu?" Si penjual roti menjawab, "Apapun yang saya inginkan selalu dikabulkan Allah, kecuali satu permintaan." Imam Ahmad kembali penasaran, "Apa permintaanmu yang belum dikabulkan oleh Allah?" Si penjual roti pun menjawab, "Saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad." Betapa terkejutnya Imam Ahmad ketika mendengar jawaban si penjual roti. Ternyata Allah menggerakkan hatinya untuk datang ke negeri Irak adalah semata-mata untuk mengabulkan doa si penjual roti tersebut karena istighfar yang ia amalkan. Kaum muslimin dan muslimah, dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa ketika kita senantiasa beristighfar mengingat Allah, maka Allah senantiasa ingat kepada kita dan mengabulkan apapun permohonan kita. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah, tidak ada yang bisa menenangkan hati kita kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkan keresahan kita dikarenakan musibah virus corona ini kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah. Kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa harus senantiasa beristighfar. Karena Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin surga oleh Allah senantiasa beristighfar setiap harinya. Kaum muslimin dan muslimah, masih banyak sekali usaha yang bisa kita lakukan agar senantiasa terhindar dari musibah virus corona ini. Di antaranya adalah dengan senantiasa menjaga kebersihan, senantiasa mencuci tangan setelah melakukan pekerjaan apapun, makan makanan yang bergizi dan sehat, serta selalu menggunakan masker ketika keluar rumah maupun berinteraksi dengan orang lain. Itu juga merupakan ikhtiar yang kita lakukan untuk senantiasa terhindar dari musibah, dan insya Allah akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah. Kaum muslimin dan muslimah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat